Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 212105010088. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Berikut ini adalah kelebihan dari UMKM. Yang pertama, sistem operasi yang fleksibel. Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Yang kedua, inovasi. Dengan tidak adanya hierarki perorganisasian dan kontrol dalam UMKM, produk dan ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Yang ketiga, biaya rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya ruang kerja khusus di kompleks perkantoran. Sebagian dijelaskan dan dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya. Yang keempat adalah berfokus pada salah satu sektor usaha yang spesifik. Sektor usaha UMKM tidak harus melakukan penjualan dalam jumlah besar untuk mengembalikan modal yang ditanamkan oleh para pemilik. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk fokus pada produk dan target pasar yang lebih spesifik. Selain kelebihan tersebut, UMKM juga memiliki kelebihan yang lainnya, yaitu yang pertama, daya tahan. Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, padat karya. Usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki daripada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi. Yang ketiga, keahlian khusus. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, jenis produk. Merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah seperti kerajinan yang terbuat dari bambu atau rotan. Yang kelima, keterkaitan dengan sektor pertanian. Dan yang terakhir adalah permodalan. Selain beberapa kelebihan tersebut, UMKM juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar, antara lain: yang pertama, inovasi dalam teknologi yang mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, fleksibilitas dalam kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar pada umumnya birokratis. Yang terakhir adalah terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Selanjutnya adalah kekurangan dari UMKM. Kesulitan pemasaran, tekanan persaingan baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Yang kedua, keterbatasan finansial. UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, antara lain modal dan finansial jangka panjang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, masalah bahan baku. Dan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi. UMKM juga memiliki kelemahan lainnya. Yang pertama adalah biaya operasional terbatas. Modal awal yang kecil akan mempengaruhi biaya operasional usaha. Apabila tidak pandai mengatur dan mengelolanya, maka dapat menimbulkan kegagalan dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua, tenaga ahli yang minim. Usaha yang Anda jalankan jenis UKM ini adalah minim tenaga ahli yang profesional. Namun, karena UKM hanya mempunyai modal yang kecil, biasanya pelaku UKM tidak memerlukan poin ini, sehingga biasanya sulit untuk berkembang dengan baik. Dan yang terakhir adalah kapasitas produk yang sedikit. Tenaga produksi dan modal yang terbatas akan menjadikan produksi juga terbatas, sehingga pelaku usaha tidak terlalu berani mengambil pesanan dalam skala besar.
Melihat dari ruang lingkup, jika UKM dan UMKM adalah bisnis yang berasal dari produksi kecil, bukan berarti jika usaha ini memiliki keuntungan yang sedikit. Selain itu, terdapat juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah. Antara lain, yang pertama, kekurangan waktu untuk melengkapi kebutuhan. Sebab, sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni produksi, sales, dan marketing. Yang kedua, terdapat kontrol yang ketat terhadap anggaran dan pembiayaan. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UMKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada. Dan yang terakhir adalah sedikitnya tenaga ahli atau mungkin tidak ada. Tanpa tenaga ahli yang sangat mungkin berada di bawah standar tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.